Oke, halo buat teman-teman semua yang bergabung pada kesempatan hari ini ya. Jadi untuk, analisa hari ini kita akan mulai, bahas ya, seperti apa pandangan yang akan saya berikan untuk teman-teman semuanya. Oke, kita akan mulai, ini akan saya hapus semua dulu, kemudian kita akan masuk ke time frame daily. Di time frame daily saat ini sedang berada pada area all time high-nya ya. Jadi, secara pergerakan untuk SLSD saat ini masih dalam kondisi bullish. Oke, maaf ya ini baru pertama kali live jadi masih belum mengerti bagaimana cara live di YouTube ya, namun saya usahakan berikan yang terbaik. Jadi kalau kita lihat pada time frame weekly, ini sedang dalam kondisi yang sangat bullish ya, karena kalau kita lihat dari candlenya saat ini, membentuk sebuah candle yang volumenya cukup besar yang artinya di sini buyer, masuk ya untuk melakukan transaksi dan kita akan buatkan, analisisnya seperti apa pandangan kita hari ini. Kita ukur dulu ya, kita ukur dulu menggunakan Fibonacci extension untuk mencari kapan untuk, pergerakan dari SLSD mengalami, retest untuk ataupun, pullback ya. Jadi kalau kita ukur menggunakan Fibonacci extension, saat ini area pada time frame 1 jam ya, ini untuk time frame 1 jam, area saat ini di 1.618 pada poin 2571, poin 10. Ini merupakan area yang, bisa kita jadikan sebagai, area sell ya, untuk kita ambil di sini, kita bisa jadikan sebagai, zona sell satunya. Saya akan tandain juga. Ini ada dari komen BBMAX XAUSD sedang kumat. Ya, karena, kita coba cek dulu ya untuk dolar. Di sini indeks dolar memang, sedang mengalami penurunan ya setelah semalam, rilis news dari, data pengangguran ya, rilis pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan juga news PPS malam ya. Untuk hari ini ada news Michigan saat ini akan rilis pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, dan di mana di sini kalau kita lihat dari data indeksnya, sebelumnya itu berada di 67,9 dan diprediksikan akan mengalami kenaikan pada, angka 68 ya. Jadi jika ini sesuai dengan apa yang nanti diprediksikan dan datanya rilis, maka indeks dolar akan mengalami, bullish ya atau terjadi kenaikan. Kita masuk dulu ke SLSD untuk kita bahas ya untuk area sell-nya yang akan kita ambil pada time frame, 1 jam. Jadi kita cari juga pada time frame 4 jam ya. Namun saat ini kalau dilihat ya untuk kita ambil sell-nya itu di angka 2571 dan 2574 ya, itu yang bisa kita nanti jadikan sebagai sell kita pada hari ini di hari Jumat ya. Kita ketik dulu untuk areanya yang akan kita pantau, zona salah satu ya di harga 2571 dan 2574. Jadi ini adalah area yang akan kita perhatikan hari ini, yang berada pada poin Fibonacci-nya ya, itu di poin 1,618 ya, di poin yang ada di sini tertera di 2571 dan 2574 yang akan kita pantau hari ini. Jadi jika nanti areanya di ini ada komen dari Haset Channel, kira-kira tahu turun ke harga berapa Bang? Ya kalau kita, perhatikan ya, kalau kita perhatikan nanti di sini, di zona salah satunya yang bisa kita ambil adalah, kita mencari area di mana dia, membentuk base ya ataupun
sedang membuat area demand di sana atau ada penolakan ya di area tersebut, maka, kalau kita lihat secara real time di sini yang bisa kita nanti jadikan sebagai, target dari penurunan pada SASD yaitu di area ini ya, di harga 2560 sampai dengan 2556 itu untuk targetnya ya. Jadi skenarionya jika memang, hari ini ada penolakan di 2571 dan 2574 maka dia akan berpotensi, melakukan penurunan ya ke area di 2560 sampai dengan 2556. Itu bisa saja terjadi jika memang, penolakan di area ini memberikan konfirmasi yang cukup kuat ya, dengan terjadinya penurunan yang drastis ke area ini, di kisaran zona buy satunya. Akan kita jadikan sebagai zona buy 1 di harga 2560 dan 2556. Oke, jadi ini target penurunan ya jika memang terjadi penolakan pada area zona salah satunya. Jika area ini di breakout, kita buat juga ya untuk pantauan zona buy kedua. Kita coba masuk dulu ke time frame 15 menit untuk melihat area-area yang harus kita pantau. Oke. Jadi bisa kita perhatikan di sini, area yang kita bisa jadikan sebagai zona buy kedua kita ambil di sini ya. Area kalau kita lihat dari Fibonacci-nya yaitu di poin satu ya, poin satu di Fibonacci extension-nya kita bisa jadikan sebagai zona buy kedua di area ini. Kemudian untuk zona buy ketiga kita ambil mendekati di 0,786 ya. Untuk zona buy ketiga kita ambil di body candle ya, penutupan body candle di time frame 15 menit. Kita hapus dulu. Ini untuk zona buy keduanya. Kita masuk dulu ke time frame 4 jam. Coba garis di sini dulu untuk 4 jamnya. Untuk zona sell kedua, sorry. Zona sell kedua itu di untuk time frame 4 jamnya kan, Fibonacci extension-nya berada di 1,618 ya. Jadi kita bisa ambil di sini untuk zona sell kedua. Jadi untuk sementara ada 2 area saja ya untuk area sell-nya yang akan kita pantau hari ini. Untuk zona buy-nya, kita ambil 3 area. Jadi untuk sementara pada zona sell-nya kita ambil 2 saja dulu. Nanti jika ada perkembangan atau pergerakan signifikan pada SLSD hari ini, kita bisa update lagi ya. Nanti saya akan buatkan lagi, live-nya nanti malam jika memang ada, pergerakan signifikan ya dari SLSD hari ini. Jadi untuk zona sell keduanya kita tempatkan di area 2578 sampai dengan 2581. Oke, jadi ini area yang akan kita perhatikan ya untuk hari ini di 2578 dan 2581 dengan target penurunan menuju demand ya. Di sini ada pembentukan demand, adalah area demand. Jadi itu bisa kita targetkan sebagai zona buy untuk hari ini. Kemudian untuk zona buy kedua, kita geser dulu. Zona buy kedua kita ambil di harga 2548 sampai dengan 2545 ya. Untuk, zona buy keduanya, kemudian zona buy ketiga kita ambil di 2538 dan 2535. Ini untuk zona buy ketiga ya. Jadi, cara pergerakan yang kita lihat saat ini memang kondisinya untuk SLSD sedang dalam, tren bullish ya. Jadi memang dalam kondisi bullish yang artinya untuk saat ini tetap hati-hati ketika, mengambil posisi sell ya, dan saya sampaikan, setiap kenaikan ini juga pasti akan ada penurunan ya. Jadi kita tinggal tunggu momentum kapan, SLSD mengalami, pembalikan harga ya dari kenaikannya ini untuk mengalami penurunan dulu untuk mencari titik
koreksinya jika memang ingin melanjutkan kembali kenaikan. Dan memang kalau kita lihat pada time frame weekly-nya, SAUSD itu bisa mencapai pada poin 2600 ya pada bulan ini, jika memang terjadi kenaikan signifikan dari beberapa impact news yang terbentuk. Dan kalau kita lihat di sini juga memang volume candle pada time frame daily untuk SAUSD itu cukup bullish ya. Jadi untuk teman-teman semua saya sarankan untuk tetap mencari area-area buy-nya dulu. Kita coba cek ya untuk indeks dolarnya. Kita hapus semua dulu. Untuk indeks dolar sendiri kalau kita lihat di time frame weekly ini, sorry. Oke, kalau secara indeks dolar sendiri memang saat ini sedang mengalami penurunan ya. Kita coba masuk dulu ke time frame weekly-nya. Di time frame weekly saat ini secara tren besarnya ya, indeks dolar sedang dalam penurunan dengan kondisi sideways ya. Ini adalah area sideways-nya dengan resisten di 106,86 dan supportnya berada di 101,607. Jadi kalau kita lihat dari pergerakannya saat ini, jika memang indeks dolar akan mengalami penurunan kembali, dia harus break di bawah dari area, kita tandain ya, area 100,63 dan 99,68 ya. Jika ini di breakout, maka target penurunannya dia bisa mencapai ke area ya, ketika ini di breakout dia bisa ke area, kita tandain dulu di kisaran 95,15 ya, yang merupakan support pada bulan Januari 2022 ya. Di sini ada support untuk indeks dolar sendiri. Dan di sini ada pembentukan base ya, ada pembentukan base area di sini. Makanya saya buatkan skenario tadi seperti ini. Ketika dia mencapai area tersebut, di situ akan ada penolakan dulu untuk retest lagi di area breakoutnya di 100,63 dan 99,68 untuk kemudian melakukan kembali penurunan dengan target terjauh di 95,15 ya untuk target dari indeks dolar ketika terjadi penurunan lanjutan. Namun apabila area ini masih memiliki kekuatan untuk menolak dari penurunan ini, maka potensinya akan melakukan kenaikan. Untuk sementara targetnya dia bisa mendekati resisten dinamiknya ya di harga 103,75 dan juga di 104,45. Jadi itu untuk target dari indeks dolar dalam pantauan analisa saya hari ini. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya ya, seperti apa nanti eh, pergerakan dari indeks dolar sendiri. Kalau di time frame 1 jam, jika ini terjadi kenaikan dulu maka dia akan menutup gap dulu. Nah, di time frame 1 jam terlihat gap di sini, dia akan menutup gap. Ada dua area yang akan di retest pada indeks dolar mendekati dinamik resistennya dan juga area gapnya. Itu untuk retestnya dia untuk melanjutkan penurunan menguji supportnya kembali di area 100,63. Nah, di sini ada juga area demand. Ada area demand untuk indeks dolar sendiri. Ini ada potensi untuk indeks dolar mencapai demandnya pada hari ini ya, di hari Jumat. Jadi namun tetap hati-hati untuk teman-temannya sampai impact newsnya tidak terlalu memberikan dampak pergerakan cukup signifikan ya. Jadi jika ada yang ditanyakan kembali silakan. Alhamdulillah ya, semalam di grup VIP kita meraih profit ya untuk saham. Oke, mungkin untuk live-nya cukup ini dulu ya. Nanti kalau sudah ada pergerakan signifikan, saya akan buatkan kembali update video analisanya atau gambarnya. Nanti kalian bisa bergabung di grup Telegram. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video ya. Jadi sekarang saya akhiri dulu live-nya karena ini live perdana ya di channel ini, karena juga saya tidak mengerti bagaimana cara live di YouTube. Jadi saya akan pelajari lebih lanjut agar bisa memberikan live yang
cukup baik ya untuk teman-teman semuanya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.